Oke, Oke, halo semuanya, selamat sore. Saya Sylvia, former senior product designer di McKinsey. McKinsey dulunya nggak terlalu banyak hire role seperti ini, tapi during the boom of internet, bukan internet role ya, beberapa technological role beberapa tahun lalu, jadinya semakin banyak kebutuhan dan akhirnya saya juga join sebagai salah satu technology consultant hire di Indonesia. Saya di McKinsey 2022, sorry, 2022 sampai 2024 dan sekarang running my own small business related to the technology. Hopefully sore ini bisa kasih sedikit insight yang mungkin not so typical tentang kehidupan consulting di McKinsey, terutama bukan the typical traditional consultant di McKinsey. Ini lebih ke technology consultant dan not so typical way to get into consulting role in McKinsey. Gitu sih kurang lebih. Hopefully cukup insightful nanti ya. Oke, isinya bakalan sesuatu yang mungkin hampir mirip-mirip sama topik-topik yang dibawakan pembicara atau pemateri sebelumnya tentang consulting, tapi akan ada sedikit twist, something different, something not traditional, yang mungkin applicable to some and not applicable to some gitu. Dan ini adalah perjalanan yang not so typical and not in a generalist sense. Perkenalan dulu singkat, as mentioned, saya jadi konsultan di McKinsey 2022 sampai 2024 dan ternyata pada saat saya join di situ adalah saya termasuk the first designer, local designer atau Indonesian senior product designer hire di McKinsey. Sebelumnya nggak ada, jadi mostly diterbangkan dari Singapura atau Malaysia atau dari Bangkok untuk klien di Indonesia. Dan untuk saat ini saya running my own digital product design studio dan masih juga actively serve as a design judge di Stanford University dari 2021. Nah, sesuai topik, agendanya untuk diskusi atau materi sharing hari ini adalah tentang a glimpse of how I get into McKinsey, terus habis itu gimana sih seharian atau aktivitasnya pada saat jadi desainer di McKinsey, apa aja yang saya pelajari pada saat saya kerja di McKinsey, apa yang nggak saya sukain, terus kemudian of course kesempatan apa yang jadi terbuka lebar setelah saya join di McKinsey, dan juga apa yang saya kerjain sekarang in relevancy to my role with McKinsey gitu. Nah, to start, saya nggak akan sugarcoat bahwa kondisi saya ini cukup hoki-hokian ya. Jadi pada 2022 itu masih hiring spree untuk ranah teknologi. Walaupun COVID, tapi pada saat itu kalau teman-teman aware, hiring itu lagi booming-boomingnya, lagi banyak-banyaknya, dan terutama pada saat shifting ke remote working style itu beberapa companies tuh ngerasain banyak kebutuhan untuk piling up talent sebanyak-banyaknya gitu. Begitu juga mungkin similar situation kayak Google juga gitu. Google mereka akan keeping talent and not doing anything just to make sure that kompetitor nggak ambil. It happened to most of the industry, including McKinsey juga. Tapi pada saat itu memang karena ada kebutuhan. Jadi pada saat itu Indonesian clients itu makin membutuhkan tenaga khusus di Indonesia. Mereka butuh iteration yang lebih cepat, desainnya juga butuh konteks cultural dan pemahaman cultural yang lebih dalam. Apalagi jenis kliennya seperti ini gitu ya. SOAs, banks, telcos, di mana mereka punya anak buah yang sayangnya mostly itu ada limitasi untuk penggunaan bahasa Inggris. Sedangkan desainer-desainer ini interact dengan klien dan tim dari klien mostly menggunakan bahasa Inggris. Selain faktor bahasa juga karena role ini juga diharapkan untuk melakukan atau involve di research atau ke lapangan langsung ngobrol sama user. Jadinya keterbatasan itu yang membuat adanya kebutuhan yang besar di hiring desainer yang local talent. Nah, di saat itu kompetisi saya of course lumayan lumayan berat ya. Saya bisa tahu bahwa ada seseorang yang punya master degree dari Australia waktu itu pekerjaannya di Accenture, karena salah satu
waktu hiring timnya salah kirim email ke saya, ada satu nama yang muncul dan pada saat saya lihat, wow itu kompetisi saya seperti ini. Pada saat itu saya nggak terlalu berharap untuk bisa lolos karena considering chance-nya masuk McKinsey dengan background seperti saya itu cukup tipis. Yang master degree applying for this job pasti banyak banget gitu. Jadi saya nggak terlalu banyak bermimpi. Tapi lucunya adalah ternyata setelah saya cari-cari di inbox di tahun 2017 tuh ada konsultan McKinsey yang sempat reach out ke saya. Somehow ada colleague-nya yang refer saya juga nggak tahu siapa. Dan orang ini juga udah nggak ada pada saat udah nggak di McKinsey pada saat saya join McKinsey. Saya waktu itu cuman sharing pekerjaan saya, nggak networking in a sense, saya nggak berusaha jadi thought leader, nggak posting sesuatu yang mind blowing or anything. Di era-era itu adalah era-era di mana saya masih sharing tentang my design atau sharing artikel-artikel berkualitas dari desainer-desainer senior di luar gitu. Dan pada saat itu juga mungkin belum saturated seperti sekarang. Jadi in a way saya di antara beberapa kolega-kolega lain cukup menonjol. I believe they probably ini ya kontak tim lain juga gitu. Kita sempat kontak-kontakan tapi kayaknya the project fell off. Nah, dari situ fast forward 5 tahun kemudian saya masuk ke database mereka, tapi lucunya adalah kalau di McKinsey itu ada semacam kayak LinkedIn untuk internal. Nah, namanya No Profiles. Di situ jadi bisa di list project-project apa yang pernah dikerjakan sama konsultan ini. Jadi kalau misalkan ada leadership yang butuh tenaga profesional, let's say design atau product management di oil and gas atau di Saudi Arabia, mereka bisa filter dari project-project itu dan no profiles-nya akan keluar. Pada saat saya mau masukin, saya harus complete my information untuk proses onboarding dan jadi saya harus masukin University of Brawijaya di situ karena nggak ada. It's a little bit of proud moment bisa masukin nama kampus ke database ini yang nggak sama sekali jadi target kampus di McKinsey. Nah, kenapa saya bilangnya saya bukan typical hire? Karena I think maybe this is pretty common knowledge ya bahwa McKinsey itu hire-nya mostly MBA dan mereka punya target school gitu. Chicago University itu biasanya ada kalau nggak salah kampus hire dan dia diprioritaskan dan juga gitu. Dan saya juga bukan ex-consulting. Kalau dilihat dari beberapa teman-teman kolega saya yang ada di McKinsey waktu itu mostly ya mereka punya most of these four gitu. Most of these three. Dan saya cuman bachelor degree in computer science di University of Brawijaya. Tapi kenapa sih waktu itu bisa dapat offer? Kurang lebih karena background saya. Waktu saya join itu di 2022 saya masih kurang lebih 7-8 tahun di digital product experience, juga ke area-area ranah-ranah yang nggak terlalu umum di handle sama desainer. Saya nggak masuk ke Tokopedia, saya nggak masuk ke Grab, Gojek, saya nggak masuk ke consumer product. Yang saya sering kerjain adalah supply chain tools, HR tech, restaurant management tools. Tools yang nggak seksi tapi yang nggak seksi dan boring, tapi duitnya banyak. Bakarnya dikit, duitnya banyak dan itu adalah area yang juga disukain sama konglomerat di berbagai negara termasuk di Indonesia gitu. Dan itu adalah klien-klien tipikal klien McKinsey. Pada saat itu saya nggak tahu juga gitu. Saya nggak pikir ya untuk mengerjakan itu saya akan bisa jadi menarik untuk McKinsey. Pada saat itu memang buat saya menarik karena nggak tipikal aja gitu, nggak ada yang ngerjain. Jadi saya kayak tertantang. Saya juga punya experience langsung ngeriset, sintesis data, navigate ambiguity karena mostly saya di startup yang benar-benar kecil banget. Saya akan sering head to head sama C-level gitu di leadership dan ternyata kondisi itu adalah kondisi yang mostly terjadi di kliennya McKinsey untuk technological domain gitu. Misalkan kalau di di Indonesia itu ada conglomerate clients yang memang mereka mau develop salah satu teknologi domain yang relate sama bisnis mereka di mining gitu. Jadi itu jadi relates dan saya jadi bisa navigate through the days. Selain itu juga ada aktivitas yang nggak lazim untuk desainer kayak saya dalam beberapa tahun berkecimpung di karir gitu. Nggak banyak yang tiba-tiba loh kok lu bisa jadi desain judge di Stanford atau kok bisa mentoring startup dari 2015 gitu.
karena waktu itu saya lagi networking, benar-benar tulus networking tanpa ada tendensi untuk I want to gain benefit. Waktu itu saya pikir, oh saya terbang-terbang ke beberapa negara dibayarin sama pemerintah lumayan nih gitu, waktu itu di 1001 startup. Dan waktu jadi design judge Stanford itu saya buka Eventbrite, saya mau datang ke eventnya. Ternyata saya malah di email, dikontak sama profesornya untuk jadi salah satu design judge. Itu jauh sebelum McKinsey gitu. Pada saat itu saya di Singapura. Nah, beberapa hal-hal yang agak-agak nggak lazim ini kayak jadi signal buat the leadership di design and technology bahwa orang ini nggak cuma diem aja nih, diem ngerjain desain terus ya udah, nggak ada mencoba hal lain yang juga exciting in your area. Intinya itu sesuatu yang bisa jadi value add for them to hire as a consultant gitu. You try to network and it's pretty apa ya? Itu jadi value yang unique selling point kita gitu, karena sebagai introvert pun untuk melakukan hal itu butuh mental power yang ini ya, yang gede, dan your ability to come through that itu juga salah satu valuable area yang mereka hargain. Nah, stagesnya sendiri untuk saya pada saat itu 4 stages, tapi ada yang juga singkat, ada yang juga lebih lama gitu. Dan stagesnya typical application, terus abis itu ada screening call, setelah itu ada apa namanya, pertama adalah portfolio review sama salah satu associate partner di India. Kemudian lanjut problem solving scenario. Waktu itu dikasih desain task. 3 hari harus selesai. Dan pada saat itu sebenarnya di sini hampir aja saya gagal masuk McKinsey. Kenapa? Pada saat itu, pada zaman itu, kalau desainer itu bikin case study atau bikin problem solving case studies untuk tes, itu mereka cuman biasanya dari problem solving, proses, outcome-nya dan output-nya adalah desain. You cannot test it, of course. Tapi di McKinsey, yang mana saya nggak bisa expose dokumennya, tapi intinya adalah saya harus ngedesain sebuah internal tools untuk rumah sakit untuk bisa achieve certain revenue within certain month. How do I came up with that? Saya nggak bisa. Dan saya waktu itu dipanggil presentasi, tetap ya, dipanggil presentasi. Jadi setelah submit dipanggil presentasi, saya bilang ke desain partner, waktu itu partner di McKinsey untuk desain, bahwa saya nggak tahu caranya. Saya bilang aja, saya nggak ada section untuk menjelaskan gimana revenue segini bisa di-achieve, karena saya nggak tahu caranya. I'm sorry. Pada saat itu juga saya dikasih feedback. Saya dengerin, saya double down juga. Maksudnya saya tanya, saya gali lagi kenapa such and such feedbacknya gitu. Setelah itu nunggu agak lama nih. Ini kalau Februari 28, sebulan kemudian Maret 25 baru saya dapat fase selanjutnya, dan di situ ada whiteboarding session di mana saya ngelakuin desain kritik etc. sama associate partner, dan ternyata saya lolos di interview terakhir untuk personal experience interview dengan senior partner gitu. Nah, ternyata setelah saya join dan ngobrol sama senior, desain partner yang ngelolosin saya itu adalah, faktornya adalah walaupun saya nggak bisa, saya jujur. Saya ngakuin saya nggak bisa. Sehingga itu nanti berguna pada saat saya lagi ada sesi internal sama McKinsey. Kalau kamu nggak bisa, bukan berarti kamu nggak berguna. Kita cari tahu kenapa kamu nggak bisa. Oh, karena kamu nggak tahu caranya. Gimana caranya? Ayo kita pelajarin dari. Jadi di situ kita tahu ada problem. Sylvia tidak tahu. Gimana caranya biar Sylvia tahu gitu. Kita cari caranya, kita aiming ke goal. Kita nggak fokus ke masalahnya, kita aiming ke goal. Mereka at least dalam sesi interview itu bisa menakar bahwa this is the type of person that will be able to learn, bisa dibentuk. Karena kita nggak mau, di McKinsey kita nggak mau orang yang kayak okay, you are knowledgeable tapi we play in a certain rules here gitu. Jadi you're smart but you're moldable enough to learn something new, you're flexible enough. Dan di situ itu yang pertama. Yang kedua, pada saat saya dikasih feedback, saya tidak defensif, I react accordingly. Saya berusaha reflektif. Ada hal yang memang juga pada saat itu saya akui, oh iya, saya memang nggak tahu ini karena such.
Dan itu jadi valuable capability karena nanti tujuannya adalah saya akan facing clients on a daily basis dan saya harus bisa react accordingly. Misalkan klien ada yang emosi, kita nggak bisa nebak mereka emosi, mereka stres atau gimana dan dilampiaskan ke kita, atau mereka tidak bisa menyampaikan sesuatu secara diplomatis gitu. Dan kita harus bisa react diplomatically even in under stress. Dan pada saat itu saya under stress. Setelah interview dengan beliau saya nangis. Jadi saya nggak pernah nangis sebelumnya, so it's really really stressful. Nah, oke, akhirnya masuk gitu, join. Kerjaannya seperti apa sih gitu. Pada saat fun fact juga, saya nggak tahu sebenarnya McKinsey itu apa waktu itu, jujur. Sampai saya diterima, saya baru tahu serius apa McKinsey itu gitu. Karena saya dari dunia teknologi, McKinsey was not in my radar. Secara general seperti yang banyak orang bilang di luar bahwa it's fast pace, konteks switchingnya benar-benar cepat banget, tercepat dari yang saya pernah alami selama saya 8 tahunan lebih kerja di Indonesia dan di Singapura. Kita nanti kerjanya on studies. Studies itu mereka the way they call projects, karena McKinsey dan beberapa consulting lain itu operates like a university gitu. Makanya mereka hiringnya itu bisa setahun 2 kali di setiap 6 bulanan gitu, dan ada batch untuk join. Jadi kita nggak bisa join misalkan Maret terus Oktober, Juni, itu nggak bisa. Waktu itu saya join di bulan Juni bareng dengan batch lain yang diinterview di beberapa waktu sebelumnya. Dan projectnya itu biasanya 3 sampai 6 bulan. Dan kita itu tim kita itu berubah-ubah. Bisa leadership yang cuma join 2 bulan, kita masih 6 bulan. Ada juga teman-teman peers kita yang cuma join 1 bulan terakhir, terus nanti diganti lagi gitu. Mungkin ada yang nggak perform well di study ini, akan dipindah lagi atau dibutuhkan di study lain oleh partner lain misalkan. And basically, no 2 days are the same at McKinsey. Kalau biasa kerja di as an in-house team gitu ya, kerja misalkan di Tokopedia atau misalkan kerja di mana deh yang nggak client facing, itu kita bisa tuh punya backlog of schedules yang predicted. Di McKinsey nggak bisa kayak gitu, nggak pernah sama. Saya pernah harus travel within 3 areas di client site di Jakarta. Waktu itu harus ke Bintaro, dalam sehari juga harus ke BSD dan harus ke Gatot Subroto dan SCBD. 3 sampai 4 lokasi dalam 1 hari. Itu biasanya nanti 1-2 hari selanjutnya saya diizinin untuk WFH. Saking benar-benar exhaustive. Nah, pada saat saya masuk di situ, saya tuh nggak jadi konsultan generalis ya. Konsultan generalis itu seperti yang mostly kita sering tahu, mereka ada di bagian business consultancy yang harus banget MBA. Itu mereka jatuhnya di generalis, sedangkan saya dan beberapa kolega-kolega lain non-MBA, maybe ada yang Master of Engineering, atau ada yang dulu founder, itu jatuhnya di expert, di area expert. Dan di area expert ini minusnya adalah tidak ada senior partner di sini. Role-nya sama-sama miripnya, dan ini mungkin nanti adalah area yang bisa saya jelasin sebagai salah satu cons-nya saya join di McKinsey sebagai professional hire. Tapi most of professional hire masuknya di sini karena maksudnya adalah domain tertentu. Siapa yang domainnya profesionalnya emang track record sebelumnya adalah desain, atau misalkan data, ya masuknya adalah di expert consulting. Typical activitiesnya on a daily basis, karena nggak bisa sama ya on each day gitu. Jadi kurang lebih internal sync within McKinsey, ada client sync juga, of course. Terus depending on the context, misalkan kita adalah international client gitu. Waktu itu saya ada client di Middle East dan ada juga yang di Thailand. Most of the time saya WFH. Kemudian weekly updates itu harus dalam bentuk deck biasanya. Kita selalu ada deck yang diawali dengan tahun, bulan, tanggal, dash update tertentu, dash nama. Nah, itu ada foldernya sendiri di box folder. Kemudian ada weekly plan, jadi next weeknya kita harus udah bisa ngeplan walaupun kita nggak tahu next weeknya nanti exactly mau ngapain karena akan selalu berubah, tapi paling nggak kita harus punya outline target apa. Kalaupun berubah ya harus mau nggak mau harus fleksibel. Kemudian kalau weekly, dengan weekly updates ini biasanya bersamaan dengan weekly problem solving. Ini adalah sesinya McKinsey banget, adalah problem solving session with McKinsey leadership. Biasanya beberapa partner dan senior partner
dari luar negeri yang datangin, mau dari New York, mau dari London, mau dari Middle East. Kalau mereka memang ada konteks di klien tersebut dan mereka lagi bisa terbang, bisa datang, kita akan ngobrol sama mereka. Kalau enggak, kita ngobrol by video call. Semua partner dan senior partner yang related sama yang involved dan engage sama klien tersebut, dan semua konsultannya akan ngegrup di satu ruangan. Kita masing-masing present beberapa temuan-temuan atau summary-summary, dan harus jelas-jelas dinyatakan di situ problem apa yang mau kita solve. Kalau enggak ya nggak usah present sama sekali. Biasanya as simple as kita taruh sticky notes warna kuning di PowerPoint, add siapa, kita butuh feedback apa, atau kita butuh input seperti apa, kayak gitu. Di weekly-nya typical untuk timesheet submission setiap 2 minggu sekali untuk dokumentasi klien. Nah, kerennya apa sih jadi desainer di McKinsey versus di as an in-house gitu, karena saya biasanya in-house. Saya nggak pernah membayangkan bahwa saya akan bisa nyentuh area-area yang nggak bisa saya sentuh kalau misalkan saya cuma kerja di Jakarta atau di Singapura gitu. Waktu itu saya ngerjain 3D geospatial artificial intelligence tools untuk Middle East di tahun 2022 sampai 2023, dan sampai sekarang pun tim-tim yang pernah kerja sama saya sekarang jadi klien saya gitu. Kita lanjut untuk ngerjain another digital AI tools buat Middle East. Kemudian ada juga EV, IoT juga, AR juga, sesuatu yang mungkin kalau saya pengen handle area-area ini tuh saya harus punya experience dulu. Sedangkan untuk dapat experience itu jadi kayak chicken and egg gitu. Tapi karena saya di McKinsey, saya terbantu dengan mengerjakan itu bersama dengan orang-orang yang sudah pernah ngerjain sebelumnya. Jadi saya kecipratan opportunity tersebut. Of course, selanjutnya juga trusted by senior clients, C-level, dan even board member juga, karena kita juga included di decision making meeting sama leadership. Kemudian exposure juga ke beberapa industri-industri lain, fintech, GovTech waktu itu konteks saya adalah GovTech dengan Middle East, EV juga, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah mungkin area favorit saya pada saat itu, karena this is the area yang famous by McKinsey adalah their problem solving, dan this is probably one of the many reason saya sempat di-hire, karena saya sempat develop my own structure. After working in so many different places, saya punya struktur sendiri untuk presentasi dan lain sebagainya, untuk telling the story, untuk mapping atau grouping information, mirip-mirip dengan cara McKinsey, tapi ya of course jauh berbeda ya. Jadi saya belajar beberapa hal baru yang mau saya ceritain di sini secara singkat aja ya. Itu 3 poin ini: SCQA, Pyramid Principle, dan misi. Nah, yang pertama sih ini SCQA. Ini sering dipakai di written documents gitu. Ini sering dipakainya untuk telling stories, bikin report, discuss dengan klien, atau kasih updates, wiki update, dan sebagainya. Dan ini juga fortunately somehow typical way designer bikin case study gitu. Mungkin yang kalian lumayan familiar itu pada saat interview jawab dengan STAR method. Ini similar to that gitu. Basically adalah the way you structure the story, tapi depending on your context. Karena ini konteksnya adalah bikin report, biasanya strukturingnya adalah menjelaskan situasinya apa, complication-nya apa, main idea, yang diperjelas lagi dengan beberapa key ideas. Dan di sini saya sadar dari strategy you, karena bisa bikin better simple visualization, adalah seringnya situationnya adalah tentang task to perform, mau ngapain sih, terus complication-nya atau kayak masalahnya, penghambatnya di mana, challenges, constraint-nya di mana. Terus question ini, what should we do atau how do we do it, should we do it, why did it happen, itu biasanya kalau secara ranah product design biasanya pertanyaan adalah how might we bla 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 biar dapat goal yang ini, how might we bla 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 bla, kayak gitu. Jadi kita terbiasa nanyain why, what, dan beberapa layer pertanyaan lain untuk sampai ke solusi. Kemudian yang kedua, dan mungkin yang lebih banyak saya bahas, adalah pyramid principle. Ini menjelaskan sering dipakai untuk kita menjelaskan proposal ide kita ke klien gitu, dengan mirip sama yang tadi adalah kita punya evidence yang mensupport key ideas untuk jadi satu general main ideas gitu. Dan area ini juga sering dipakai untuk desainer, bahkan di luar konteks consulting,
adalah kita biasa nyebutnya adalah signposting. Jadi pada saat kita mulai dari main idea untuk leadership, itu tuh komunikasi ke leadership tuh kita harus sayangnya menggunakan proses ini. Kalau kita ngomong secara casual, biasanya kita mulainya justru dari bawah, bottom up gitu. Tapi untuk ngobrol dengan leadership klien, kita harus menggunakan top down approach karena that's pretty much how they respond better. Jadi mereka harus tahu, oke, kita propose ide ini. Kenapa? Karena ada 3 ide ini. Ada yang pertama, evidence-nya seperti ini. Kedua seperti ini, ketiga seperti ini. That way, it's easier for them to approve the ideas gitu. Dan kalau kita breakdown lagi tuh strukturnya bisa dianggap seperti ini gitu. Kita intro dulu apa sih ide yang kita sampaikan atau kita propose ke klien. Of course akan ada skeptical questions dari mereka. Di sini kita jadi bisa menjelaskan why-nya kenapa, what, who, how, when yang saya jabarin tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan itu kita kasih sebagai key ideas dan ada supporting ideas juga di bawahnya gitu. Ini salah satu contoh kalau ngambil dari slide adalah gimana implementasi dari main point itu di sini gitu. Jadi title tentang growth, agenda productivity, income, demand, etc. Key argumennya adalah di sini yang strong inclusive, higher productivity, boosting demand gitu. Dan 3 key donut chart. Kemudian supporting details di setiap key argumen di bawahnya. Kita punya finding apa nih gitu dan hasil riset dari mana, etc. Jadi di sini menjelaskan atau menggunakan konsep dari Berberminto tadi yang pyramid principle. Dan supporting ideas of course lebih banyak dari key argument dan akan jadi one main point itu. Terus ini juga salah satu karakter yang bukan part of Barbara Minto tapi juga merupakan logic structure to breakdown ideas juga gitu. Jadi instead of ideasnya scattered, kita grouping based on certain criteria dan ini tuh nggak terlalu kompleks kok sebenarnya. Misalkan kita bikin resep aja gitu, kita akan mengkategorikan ini adalah bumbu halus, ini adalah resep kuah, ini adalah adonan untuk ayam crispy. Entah kalian mau bikin hidangan apa itu, tapi dua hidangan besar yang kalian kategorikan jadi collectively exhaustive, mutually exclusive. Ini sering dipakai juga untuk nge-breakdown ideas, jadi supaya rapi aja gitu. Dan stagesnya dari 3 typical framework tadi adalah kalau SQA itu lebih kita pakai untuk frame story gitu, untuk mendapatkan audience attention. Pyramid principle-nya untuk mengorganisasi, message-nya secara top down lebih digunakan untuk komunikasi ke leadership, dan misi itu lebih dipakai untuk mengecek logic kita dan completeness of your supporting point. Jadi kalau di consulting, misi ini sering digaungkan sebagai pedoman untuk complete your thinking gitu. Jadi kita nggak boleh cuman kayak mikir satu masalah, kita baru mikir 80%-nya, kita pikirin semuanya gitu. We will spend the whole day sampai jam 2 pagi untuk ngurusin finish your thinking itu tadi gitu, complete your thinking. It happen. Nah, kalau mau belajar tentang problem solving frameworks, masih banyak juga yang lain di luar apa yang sering dipakai McKinsey juga. Overlapping biasanya, ini credit to Jamon. Ada beberapa problem solving framework dan penjelasan kapan sih kita pakai problem solving framework yang ini. Gimana sih makainya gitu. Ini lumayan kepake bahkan untuk hal-hal yang terlihat sepele. Untuk generate ideas, untuk solving problem yang nggak usah terlalu terlalu gede banget. Untuk problem-problem harian di pekerjaan kita pun yang membutuhkan proses seperti ini akan memudahkan sekali. Kesannya kelihatan kayak complicated, tapi in practice simple, tapi juga tidak segampang itu diaplikasikan. You need to find your own style. Nah, the pros and cons pada saat saya di McKinsey sebagai senior designer consultant adalah, of course, as mentioned, working across sectors dan countries gitu. Nggak cuma ngerjain project di Indonesia. As long as they see I can think clearly, I can handle such pressure, I'm interested to these areas gitu. Mereka akan tanya, involve, dan nanya dulu nih, are you interested or not gitu. Kemudian yang tidak mengagetkan adalah sharp and humble people yang challenge karena mereka, I don't know what's with them gitu. Mereka pinter-pinter, mereka very privileged, tapi nggak ada sama sekali yang sombong, nggak ada sama sekali yang aku tersombong, aku terpintar, aku ter-MBA, aku ter-Ivy League, tidak ada sama sekali, nggak pernah dibahas. Bahkan kita juga suka joking bahwa Hokben adalah the bougie food for consultant. We love Hokben so much dibandingkan fine dining. Mereka sangat humble, pinter, dan mungkin
pretty much juga sama seperti proses saya di interview adalah mereka nggak masalah dikoreksi. Mereka akan instead of tersinggung mereka akan oh ya itu gimana bisa jelasin nggak gitu. Jadi mereka tahu bahwa tujuannya adalah untuk aiming the same goal. We just have different ways to work on. Terus, of course, a lot of resources, internal documentation, finding expert interviews, case studies yang disanitize, gitu. Disanitize itu maksudnya ya stripping all of the sensitive informations. Dan pada saat saya ada di sana, kebetulan mereka lagi develop Lily. Sorry, itu harusnya LY, bukan LY, itu AI chat GPT-nya McKinsey. Jadi ini adalah satu hal yang perlu saya highlight. Banyak banget di luar sana bilang, oh konsultan akan tergantikan sama ChatGPT, etc. Bisa analyze data. Iya itu data publik. Yang non publik tetap ada di McKinsey. Semua data-data sensitif, data-data private studies di beberapa negara dan lain sebagainya itu semua ada di McKinsey, bukan publik. Jadi tetap nggak bisa dikalahkan dengan asal ChatGPT aja. Konteksnya adalah konteks expert ya, gitu. Konteks your expertise in oil misalkan atau in pharmacy, etc. It's not that simple. Dan of course, yang terakhir adalah brand name-nya open doors gitu. Clients dan leadership trust my judgment. Unfair advantage gitu. Tapi juga kita atau at least saya achieve ke sana juga tidak segampang itu gitu. So I kind of feeling guilty to enjoy it a little gitu, tapi but that's the perks gitu. And of course I don't love everything. Ada yang nggak terlalu menyenangkan di sana. Yang pertama, di usia karir yang sudah di atas 5 tahun, itu biasanya kita udah tahu kita sukanya kemana, kita tertariknya sama apa. Dan di McKinsey pada saat awal jadi konsultan itu, kita nggak dikasih quote unquote nggak dikasih kebebasan untuk milih project gitu. Kita harus membuktikan dulu nih seberapa reliable-nya kita gitu. Pada saat itu saya sampai dijadiin go-to desainernya si desain partner yang bikin saya nangis kemarin itu gitu. Itu setiap ada desain selalu saya yang dipanggil untuk ngerjain karena kebetulan bisa ngerjain cepet dan benar. Cuman ya as much as saya tersanjung gitu untuk selalu jadikan go-to, tapi it's a lot dan banyak yang juga menurut saya kurang menarik pada saat itu. Yang tanpa saya sadari sebenarnya cukup berguna pada saat saya keluar dari McKinsey. Of course, nggak ada long-term sense of ownership gitu yang biasa kita bisa dapat kalau kita work as an internal employee. Kita cuma dapat 3-6 bulan, habis itu cabut. Habis itu mungkin tahun selanjutnya kita di-assign ke project itu lagi. Tapi kita udah nggak tahu tuh pada saat gapnya apa yang terjadi. Itu sayangnya seperti itu. A lot of paperwork. Nggak cuman submit timesheet, tapi juga kita ada training, kita harus onboard vendor atau supplier, misalkan kita pakai vendor luar karena di McKinsey nggak ada tenaganya. Prosesnya panjang sekali. Buat saya yang biasa di startup kerjanya langsung cepet gitu, birokrasinya rendah, di situ stresnya lebih karena saya harus ngurusin a lot of paperwork. Kita juga nggak punya schedule yang bisa kita kontrol gitu. Saya dulu punya rutinitas, saya jadi nggak punya rutinitas sama sekali. I gain weight a lot thanks to McKinsey. Long hours. Saya fine dining bawa laptop juga udah biasa. Teman-teman juga udah biasa tuh. Fine dining buka MacBook, buka Dell, Lenovo, whatever on their lap atau even di dining table-nya gitu. Mereka buka laptop, ngerjain PowerPoint untuk disubmit. Kenapa harus disubmit? Karena bukan kita yang ngedesain sebenarnya. Jadi kalau kamu ngelihat different design of slides, itu ada tim sendiri namanya VGA di India. Jadi kita cuma bikin outlines, kita kirim ke mereka, kita kasih tahu, kita expect jam berapa selesai, mereka akan balik ke kita. Nah, dan yang terakhir, yang paling nggak enak, yang tadi saya bilang tentang path, career path-nya adalah your internal title atau path, itu based on your degree versus your experience. Jadi saya masuk di sana adalah sebagai analyst. Karena saya nggak punya master degree. If I were a master degree, saya masuk ke satu level di atasnya gitu. Tapi itu adalah internal path aja. External path-nya pada saat misalkan mereka present, kami membawa tim kami dari McKinsey adalah ini. Depending on the context, saya akan desain sebagai senior atau sebagai lead designer gitu. Jadi itu gunanya hanya di dalam McKinsey aja, buat leveling internal aja. Nah,
sekarang post McKinsey eranya. Apa sih yang saya bawa setelah McKinsey? Of course, nomor satu yang saya pikir saya sudah pelajari sebelum saya masuk McKinsey, this is a whole new kind of pressure gitu. Saya belajar how to present clearly, as clear as much as I can under pressure. Framing design work in a business context juga. Jadi sebelumnya framing design work itu very design oriented gitu. Untuk para business leadership itu kurang appealing. Apa sih yang kamu maksud dengan user ngapain-ngapain gitu? Tapi kalau kita frame sebagai revenue atau cost cutting in certain areas gitu, itu akan perceive better. Terus juga yang ketiga, ini contextually dengan apa yang saya kerjain, saya bisa lihat inovasi di negara lain itu seperti gimana sih, dan gap Indo itu seberapa besar. Terus yang keempat, of course, yang saya syukuri sampai sekarang dan saya masih juga kontak sama teman-teman yang bahkan di luar foto ini adalah ya mereka, saya jadi punya amazing network, nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di Southeast Asia, di Middle East ada, di Jerman ada, di US pun ada beberapa teman yang pindah dari Japan to New York juga ada. Jadi sangat-sangat luas. For what I'm doing right now, after a lot of trial and thinking, saya lanjutin untuk running my own digital product design studios. Dan apparently some of my former colleagues di McKinsey juga sebagian running their own studios juga. Tapi we run in a different way. Saya nggak mau handle ke strategic. Ada leadership di former McKinsey yang jadi strategic consulting, so we can pair with each other gitu. Yang which come on the number two, saya masih team up sama mereka. Some of them are my clients, some of them are me as a collaborator. Jadi saya supporting them as a vendor gitu. Ada yang jadi vendornya McKinsey dan saya jadi sub vendornya dari mereka gitu. Terus saat ini saya fokusnya ke tipe pekerjaan atau tipe desain yang saya tahu saya suka gitu, ke tipe yang very fast moving di deep tech. Dan the benefit right now is that I can pick my own project gitu. Nggak kayak waktu di McKinsey saya harus terima apa aja yang dilempar. Nah, kalau kalian berpikir untuk join sebagai non-generic path to McKinsey, possibility-nya I would say ada, pasti bisa. Tapi of course tidak gampang. Tidak gampang dan lebih ke bukan untung-untungan ya, tapi apakah kita bisa ngebaca pada saat itu yang dibutuhkan sama McKinsey itu yang seperti apa gitu. Dan kebetulan role ini juga bukannya jarang banget. Saya benar-benar, I would say saya benar-benar hoki waktu itu. Nah, kalian harus siap-siap bahwa dari cerita saya tadi, this is not the easiest place to work. It's really hard. And I said that karena saya dulu bisa bilang saya orangnya hidup dalam high stress. Ternyata ada yang lebih stressful, which is McKinsey. in a good way. Dan it's worth exploring kalau suka kerja di something yang kompleks tapi high impact, terus mau dan siap dan bisa belajar untuk communicate dan think like a strategist, dan siap untuk surrounded with people who push you to level up, karena itu bener-bener pressure-nya tuh bener-bener gak main-main gitu. Kita pikir bahwa oh gue mau deh belajar gitu untuk jadi such and such, tapi it's not a nice experience, it's not always a nice experience yang kayak oh masuk at some point, apalagi kalau kita udah cukup senior gitu, there's certain kayak ada perlawanan mental sendiri, kok gue nggak bisa ya kayak gini, oh kok gue nggak bisa berubah kayak gini. It's a lot of conflicting situation inside. Tapi don't worry juga, you don't need to tick all the usual boxes gitu. MBA, ex consulting, beberapa ada yang ex founder atau misalkan dulu run their own bisnis dan sempat exit jadi investor, terus abis itu join McKinsey juga ada gitu. Mungkin di bagian yang lain. Intinya bisa, tapi lihat kalian lihat di vacancy-nya aja. Dan this is pretty much note to my past self, tapi juga mungkin applicable buat teman-teman yang misalkan masih ada di fase yang sama pada saat saya dulu awal join gitu, bahwa itu tetap aja fokus ke our work. Jangan sedih kalau our discipline atau our work itu feels a little bit lonely gitu, karena it could means that you will be special. Always ready aja for the long game gitu. Maksudnya long game adalah ya udah belajar apa aja yang kira-kira regardless of
nasib kita besok tapi tetap berguna gitu. Dan increase your luck, whatever that means gitu. Expose ke sesuatu yang berguna dan lain sebagainya. Belajar sesuatu yang sulit mungkin nggak semua orang punya. Be in the right place at the right time. The right time. Kurang lebih kayak gitu sih. And yeah, that's all pretty much from my end. Kemungkinan, I think that would be the most ideal situation, at least for me ya. Karena sebelum kuliah dan kalau saya ngelihat track record saya sebelum-sebelumnya, saya tuh explore ke banyak industri karena saya masih belum tahu apa yang saya sukai dan demikian sih karena dikasih exposure dan dikasih dilempar aja dicobain ke sana sini. Jadi ngebantu untuk nyobain meraba-raba dan mengenali diri sendiri. Oke, gue pengen deh kalau ke sini gitu. Oh, gue nggak suka deh kalau ke sini. Dan bisa jadi pathway saya untuk ke more leadership level, mature level juga lebih gede. Tapi itu dari saya ya. Saya nggak tahu kalau McKinsey juga akan tertarik untuk nge-hire orang orang yang langsung saya pada saat itu langsung lulus karena mungkin karena bukan dari target school. Ada kolega yang saat itu baru bachelor degree tapi dari UI dan saya lihat sih kemungkinan mostly yang bachelor yang jadi kolega saya itu rata-rata anak ITB, UI. Jadi saya juga nggak yakin apakah pada saat itu saya akan terlihat sebagai interesting hire dari University of Brawijaya sebagai bachelor in computer science gitu. Tapi andaikan Brawijaya itu salah satu target kampus, mungkin saya ambil sih biar biar less jalan-jalan di karir dan kebantu dari McKinsey gitu. Apakah menjawab pertanyaannya? Ya, ya, benar. Memang itu sering jadi bercandaan di luar gitu bahwa apa namanya anak umur 22 tahun baru lulus kok ngasih gue advice tertentu. Nah, konteksnya sedikit berbeda nih. Jadi mungkin kalau pada saat saya lulus terus saya itu udah tahu spesifik saya lulusnya computer science nih. Saya akan jadi menarik buat McKinsey itu kalau saya ditaruh ke area teknologi gitu. Dan kalau di area teknologi saya belum ada knowledge ya jadinya buat apa bawa saya ke situ selain buat jadi tenaga tambahan. Dan akan ketolongnya mungkin kalau sudah banyak leadership yang pegang bidang itu. Jadi saya cuma jadi kayak perpanjangan tangan aja, perpanjangan tenaga dan lain sebagainya. Dan biasanya yang terjadi di apa namanya bercandaan-bercandaan orang di luar itu bahwa anak 22 tahun advice itu karena sebenarnya leadershipnya yang punya knowledge-nya. Leadershipnya yang punya bank of knowledge. Apa namanya junior-junior ini atau new hire ini ya sebenarnya ya untuk jadi tenaganya aja untuk present, untuk gather information, untuk riset gitu dan untuk mereka nambah knowledge dan nambah experience dengan bekerja di bawah leadership yang lebih punya experience. Jadi kalau kekhawatirannya itu memang masuk akal gitu dan jadinya kenapa kalaupun new hire atau fresh graduate itu yang diambil juga either dari target university atau ya yang sekalian MBA ada powernya sendiri sih gitu. Gitu. Apakah menjawab pertanyaan? Kemungkinan ambil Bain karena kantornya ada di SCBD. Lebih dekat akses kemana-mana kantornya di McKinsey itu. Tapi sebenarnya nggak candaan sih. Kan, kita tuh nggak pernah ke kantor sebenarnya. Kita di kantor klien. Jadi kita nggak pernah ke kantor sendiri. Tenang aja, nggak ngaruh. Di Bain itu kalau nggak salah setahu saya timnya lebih sedikit. Bercandaan kami di McKinsey adalah anak Bain itu dibayar lebih gede. Gitu. Di BCG itu sama kayak McKinsey kalau nggak salah secara riset kalau nggak salah itu kita sama-sama kuat di situ. I think Bain juga sih, tapi mostly Bain itu di luar di Indonesia kecil. Tapi on those three, as long as mereka ada ranah teknologinya akan saya ambil sih. Kebetulan waktu itu McKinsey bahkan ada sendiri McKinsey Design. Jadi itu udah appealing banget karena memang ada belasan di Southeast Asia dan bahkan ada leadershipnya gitu. Kalau ada leadership di desain dan saya sebagai orang desain saya jadi yakin bahwa payungnya ini terlindungi gitu. Quote terlindungi nggak dianggap sebagai kayak cuman tanda kutip buruh aja oh cuman bisa desain visual tapi sebenarnya kita juga strategis gitu. Nah, kalau misalkan saya nggak tahu kondisinya di band dan di BCG gimana, tapi kalau memang desain department tuh ada sampai ke leadership mereka invest someone to hold the leadership level, mungkin saya ambil juga gitu.
Kalau misalkan saya ambil master degree, memang jadinya regardless MBA atau enggak, saya akan masuknya ke waktu itu jadinya akan masuk ke spesialis kalau di expert path ya, atau kalau di generalis itu sebagai associate gitu. Nah, tapi sejauh ini pada saat saya misalkan udah di roll out dari satu studi ke studi lain, pengganti saya itu juga associate dan dia juga nanya, saya handovernya ke associate juga gitu. Jadi sebenarnya tergantung staffing manajemen pada saat itu yang available siapa, dan karena memang yang dilihat adalah siapa yang lagi on bench waktu itu. Bench itu istilahnya kalau lagi nggak ada project, artinya kita lagi on the beach atau bench. Jadi dilihat siapa yang di timesheetnya lagi timesheet code-nya adalah on the beach, dan lagi available kebetulan di region yang sama, either kenal atau pernah kerja, atau di refer sama leadership yang lain, ya regardless itu, even IM pun kalau memang lagi nggak ada yang bisa handle di role saya sebelumnya, ya mau nggak mau mengerjakan apa yang saya kerjain juga. Dan saya juga waktu itu bantuin salah satu engagement manager yang akan join untuk area marketing, saya juga ngerjain pekerjaan dia. Jadi sebenarnya itu nggak terlalu in practice, itu nggak terlalu berpengaruh sama apa yang dikerjain, tapi lebih ke responsibility-nya pada saat communicate. Saya bisa aja ngerjain kerjaan risetnya atau reportnya PM atau associate, tapi nanti tetap pada saat regroup mereka yang owning the presentation gitu. Misalkan mereka present slide dari saya dan slide dari beberapa kolega saya yang lain gitu, yang apa namanya pathnya di bawah dia gitu. Tapi ya kita on the apa namanya on the content, tapi kita bukan bagian yang present. Biasanya nanti ada level-levelnya sendiri kayak gitu aja sih. Jadi nggak terlalu berbeda, apalagi untuk yang expert path. Saya nggak tahu kalau misalkan dari generalis tanpa expert path ini kayak gimana, tapi sejauh ini mix-mixnya pun kayak gitu, nggak terlalu berpengaruh gitu sih. Project manager nggak selalu ada. Jadi ada istilahnya I think ini nggak cuman eksklusif di McKinsey, ada istilahnya PMO, Project Management Officer gitu. Jadi kadang nggak ada orang tertentu yang handle task internal atau ke klien. Jadi kadang kita pun ngejar ke klien dan lain sebagainya. Itu karena pekerjaan saya specialize most of time. Jadi kalau presentnya tentang desain ya saya yang handle gitu. Kalau present tentang riset finding juga tergantung topiknya. Misalkan topiknya adalah weekly meeting, ya saya masih bisa handle. Tapi kalau misalkan kayak monthly atau bi-weekly between leadership, ya nanti design partner atau design director yang kumulate materinya, terus mereka yang decide mana yang mau di present, mana yang enggak. Jadi kontekstual aja sih kalau kalau di ranah expert. Nggak dikasih tahu sih sebenarnya pada saat itu, tapi pada saat saya terjun di pekerjaannya, saya jadi tahu faktornya seperti apa. Mungkin saya pada saat itu, kalau saya ingat tuh, saya oversight a few areas yang sebenarnya bisa dikonekin ke waktu itu desain interface clinical software tools gitu. Nah, gimana mereduksi error, gimana caranya apa namanya mempercepat task completion gitu. Jadi misalkan suster atau dokter atau farmasis pengen ngecek satu area gitu, berapa lama sih prosesnya untuk user pada saat kita observe, berapa lama prosesnya sampai dia bisa menyelesaikan skenario itu gitu. Kalau lama dan apalagi sering gagal, itu berarti kita udah menambah extra loss dan cost-nya jadi lebih tinggi. Dan untuk meningkatkan revenue, salah satunya panjang-panjang intinya salah satunya juga dengan mengurangi cost. Dan pada saat itu ekspektasinya adalah ngurangin error cost dari desain, implementasi desain ke software tools untuk si hospital itu. Kurang lebih pada saat itu tuh disinggungnya seperti itu, based on how we implement the analysis pada saat on a day to day. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi dia juga nggak terlalu ingat tes yang kayak kerjaan waktu itu. Tapi kurang lebih harapannya adalah untuk menganalisa seperti itu, dan nggak diharapkan untuk ngasih exact number. Tapi kurang lebih kayak kasih apa ya, ngasih estimasi berapa persen sih kita bisa reduce cost atau lower the risk, lower the loss, kayak gitu-gitu aja. Jadi quite quite simple tapi oversight karena nggak common aja waktu itu implementasinya.
Ya, kurang lebih mungkin kalau misalkan kita paling gampangnya kita asosiasiin dengan ada yang sekarang mungkin oh implement AI-nya misalkan kita apa namanya saya ngedesain supaya agentic AI-nya bisa sekalian analisa bla 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 tapi langsung menunjukkan konfigurasi hanya dengan chat instead of ngulik-ngulik Google Sheet apa namanya Excel or anything Excel model itu akan jauh lebih cepat dari desain interface-nya dan lain-lain itu juga mempengaruhi apa namanya efisiensi kerja analisa jadi lebih tepat atau analisa jadi lebih banyak dalam waktu yang sama kayak gitu-gitu sih. Dan desain cuman jadi salah satu faktor yang membantu yang kontribut di situ ya otomatis yang lain juga ada tapi case-nya adalah gimana desain bisa ikut memberi improvement di di profit and revenue tadi gitu sih. Oke, macam-macam of course biasanya sih memang sama aja kayak pada saat kita kerja in-house gitu. Jadi kerjanya closely sama engineer, sama product team, sama stakeholders lain. Misalkan kalau B2B SaaS itu ya mungkin biasanya sama marketing, sama sales, sama customer success team. Pada saat itu saya lebih seringnya ngobrol atau kerja bareng kalau internal sama McKinsey itu sama salah satu service designer. Service designer itu bikin customer experience journey. Jadi bikin waktu itu kita nge-handle untuk salah satu EV client gitu yang launching EV bike, EV motorcycle dan kita harus orchestrate the experience dari di apa namanya booth pameran mereka, dari showroom mereka, dari sosial media, dari marketing, all aspek itu di handle. Jadi waktu itu ngobrol juga sama internal tim yang engagement manager yang juga handle marketing, ada tim sales dari klien, ada service designer dari McKinsey kerja bareng sama saya juga untuk translate beberapa touch point mana kapan sih customer menyentuh atau berurusan dengan brand ini gitu, di mana area yang bisa diturunkan ke digital atau di service design. Service design itu termasuk experience pada saat kalian masuk ke showroom, apa namanya informasinya, urutan informasinya seperti apa, proses, even pada saat proses sales team itu approach kalian itu harus metodologinya seperti gimana. Jadi kita bikin playbook juga. Kalau di playbook ini memang si service designer tapi involve everyone else yang bisa contribute lah critical thinkingnya jalan misalkan kita bisa break a few points yang ditanyakan sama lead tadi dari service designer seringnya sih di area itu aja sih yang kebetulan karena kebetulan saya juga cuma 2 tahun di sana gitu jadi seringnya saya kerja sama service designer sama design director dan design partner pada saat di embed sama tim kalau konteksnya adalah digital product design ya ngobrol sama engineer dari tim, PM dari tim, kadang sama vendor juga gitu kalau memang dari McKinsey tidak berniat untuk invest ke certain talent gitu. Ada yang lain sih tapi kalau di divisi desainnya sendiri rata-rata dari service design dan digital design. Jadi digital desainnya lebih ke product hands-on-nya, implementasinya gitu. Gitu sih. Does that answer the question? Oh enggak, kalau brand enggak ada di McKinsey karena biasanya kan short lived, lumayan short lived ya. Jadi lebih ke yang implementasinya strategik. Bukan berarti brand tidak strategik, tapi biasanya setelah brand di launch lebih ke maintenance-nya dan biasanya maintenance udah dilempar ke internal gitu. Kalau di McKinsey lebih ke digital product design, jadi dari produk end to end, dari build MVP sampai ke next development dan juga encompassing the area within the digital product design. Contohnya yang tadi si EV motorcycle itu juga kita nggak ngedesain cuman mobile apps-nya atau AR apps-nya, tapi juga ngedesain the whole experience of the business buat si customer tadi gitu. Dan lebih ke apa ya? Ya customer experience dan user experience aja sih gitu. Kalau kalau yang brand sejauh ini dari McKinsey nyaranin pakai vendor lain gitu. Entah vendor dari McKinsey atau mereka pilih vendor sendiri gitu. Karena itu lumayan apa ya? Lumayan short live aja fase prosesnya dan nggak terlalu butuh involvement. McKinsey akan kerja bareng si brand brand agency ini tapi kita nggak ngerjain branding as in visual brandingnya kita bantuin untuk mapping bahwa oke, kita
kita mau kasih unique selling point seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita nggak mau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita akan kerja sama si vendor brand untuk ngarahin bentuk brandnya nanti akan seperti apa. Gitu sih kurang lebih. Oke, Sama-sama. mantap. Ya, atau pada saat itu memang mungkin mereka belum dapat banyak request yang membuat mereka mikir kayak kita harus invest deh untuk punya Hmm. in-house talent untuk area ini gitu. Jadi kayak misalkan developer pada saat itu ya mungkin sih ada hire tapi kontrak, Hmm. tapi as a contract employee ya full time employee. Jadi setiap hari datang sama saya ke kantor klien. Ada juga yang di hire-nya memang sebagai vendor kayak freelancer dan sejenisnya. Waktu itu ada di Amsterdam waktu untuk klien di Bangkok gitu. Jadi memang untuk area-area tertentu misalkan spesifik oh ini iOS engineer atau iOS lead engineer gitu. Kita itu very very granular dan spesifik dan biasanya yang kayak gitu tuh yang nggak works di McKinsey. Jadi mereka nggak berani invest terlalu banyak di situ. Kalau kayak product designer, service designer itu lebih versatile untuk diarahkan ke beberapa apa namanya kebutuhan even di luar desain gitu. Jadi dirasa investmentnya akan sepadan lah, gitu. Iya, tapi kalau sebenarnya kalau in practice jaraknya akan lumayan jauh dari saya kasih desain dan analisa untuk revenue generation gitu. Itu pada saat itu konteksnya sih yang terjadi memang dijadiin tes ya gitu. Tapi pada in practice itu analisanya akan jauh dari pada saat desain implementationnya. Tapi untuk menjawab ada divisi tertentu AI cybersec ada Quantum Black namanya di McKinsey kayak bisa deeper di situ gitu. Itu mereka bantuin biasanya ya untuk di data science. Kayak kalau kalau nggak salah ada lagi beberapa tim yang hubnya ada di Vietnam kalau nggak salah atau kalau nggak salah di China. Yang kalau kalian dengar juga beberapa waktu lalu ada berita layoff satu hub ditutup itu kalau nggak salah satu hub Quantum Black di Vietnam atau Quantum Black di China gitu ditutup jadi dikurangin tenaganya tapi memang ada divisi tertentu dan mereka juga yang heavily involved untuk bikin AI-nya McKinsey itu tadi gitu. Jadi ada dan divisi-divisi ini ada dua jenis, ada yang client consulting gitu. Jadi tetap nanti di-embed ke tim klien kalau ada study yang tertentu yang butuh. Ada juga yang khusus internal jadi cuman ngurusin produk-produknya McKinsey sendiri. Tapi apa namanya divisi yang client facing ini juga nggak selalu berurusan sama client face aja gitu, tapi juga kadang work together sama internal team division tadi untuk develop produk-produk kita sendiri gitu. Sejauh yang saya tahu ada, tapi detailnya sih saya nggak karena nggak involve langsung ya. Yang sering saya involve saat itu waktu sebenarnya mungkin lebih ke area yang agak berseberangan sama sustainability, lebih ke oil dan mining. Jadi kayaknya by nature saya jarang involve sama teman-teman yang di sustainability, tapi banyak bahkan yang waktu itu di-assign di study yang sama-sama saya. At least mereka mungkin starting project di McKinsey juga bareng saya. Rata-rata MBA dari Oxford yang memang ambil sustainability. I think most famous disiplin untuk MBA-nya Oxford waktu itu di sustainability. Tapi mereka dapat projectnya ya karena sama kayak saya tadi baru baru join juga walaupun mereka MBA. Dapatnya malah mining, malah oil dan mining. Tapi harusnya ada mungkin di area yang memang jarang bersentuhan atau punya proporsi untuk ada konteks untuk kerja bareng dengan product designer gitu. Tapi mungkin ada biasanya di area yang bersentuhan sama government juga. Dan karena kliennya McKinsey itu juga as far as I understand juga beberapa konglomerat di Indonesia dan juga government. Jadi harusnya sih ada, mungkin ada beberapa studi yang report-report tentang sustainability yang bisa dicek dari McKinsey. Kalau kalau ada, saya nggak tahu karena saya belum pernah nyari ya yang spesifik ke sustainability. Artinya berarti itu biasanya diambil dari hasil projectnya pembelajaran project-project dengan klien-klien di Indonesia atau di luar Indonesia tentang agribisnis, sustainability dan sejenisnya.
Waktu itu tuh sih kebetulan ngebantuin temen itu, saya nggak tahu banyak background dia sebelumnya karena dia dari Italia pindah ke Indonesia, menikah dengan orang Indonesia, akhirnya bekerja di Indonesia. Kalau nggak salah dulu dia itu udah di CMO level, entah di CMO level atau di VP level marketing di Eropa, udah master degree, waktu itu pindah ke Indonesia jadi IM. Marketing itu biasanya nggak stand alone di project di McKinsey. Jadi kita ada project besar apa gitu. Misalkan launching si brand baru ini tadi, EV yang baru ini tadi. Menyentuh beberapa area. Ada tim sales yang ngerjain apa, yang juga involved di ranah sales. Ada yang di marketing waktu itu social media marketing. Terus abis itu ke apa ya? Waktu itu kurang 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 ngeh juga sih saya sebenarnya area marketing yang banyak disentuh, tapi yang saya info waktu itu bantuin karena fase awal-awal sebelum dia bisa officially di staffin ke study itu ya di social media marketing sama apa ya, influencer marketing ada ya kalau nggak salah. Pokoknya di ranah-ranah seperti itu, masih masih di area digital yang kebetulan waktu itu bisa saya bantu. Sisanya apa ya? Wah, kayaknya saya kurang bisa kasih insight banyak sih Kak di sini karena yang saya bantu waktu itu sejauh social media marketing report dan planning aja. Saya nggak tahu terlalu banyak seluk-beluknya tentang marketing. Sorry. Oke, Kak Silvi, terima kasih jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi. Seberapa umum konsultan di McKinsey Southeast Asia yang hold PhD degree? Sejauh yang pernah saya kerja bareng walaupun sebentar sih, kolega-kolega di data science ya, yang pegang PhD. Selain itu sih jarang. Mostly memang di master degree aja sih. I think kalau di area yang higher PhD lebih kepake untuk area riset dan area yang butuh specialized implement kayak data data science di ranahnya McKinsey. Harusnya sih di ranah McKinsey untuk ngedesain si Lily, si McKinsey AI ini ada. Tapi ya harusnya sih area-area lain kayak sustainability dan sejenisnya mungkin saya juga kurang tahu sih. Kebetulan di ranah desain dan ranah produk digital ini memang kebutuhan di degree tinggi itu jadi agak irrelevan. Si desain partner di McKinsey juga cuman bachelor degree, desain directornya juga bachelor degree, cuman mereka memang dulu punya agency dan diakuisisi sama McKinsey aja, makanya mereka masih bisa dapat role leadership gitu. Tapi by nature enggak. Cuman jarang jarang yang di produk digital yang ada PhD. Jadi mungkin pengetahuan saya tentang siapa yang bisa di mana aja PhD itu tersebar di McKinsey mungkin terbatas, tapi harusnya bisa ditelusuri sih. Wah, itu gimana ya? Eh, nggak tahu ini mungkin tips atau enggak gitu. Jadi sebelum McKinsey, beberapa tahun sebelum McKinsey, saya udah diajarin untuk present sama bos saya pada saat saya kerja di Singapura. Udah dipaksa untuk selalu kasih report ke leadership dalam bentuk deck, dan saya di apa ya, ditatar habis-habisan di situ gitu. Sering lumayan stres di situ yang nggak pernah sebelumnya pada saat saya kerja di Indonesia disuruh segitunya banget untuk bikin update dalam bentuk presentasi, karena dulu-dulunya update ya di Jira aja gitu, di project management tools. Di situ mungkin secara nggak langsung saya implement beberapa poin-poin yang sebenarnya diajarkan sama McKinsey kayak misi, terus SQA, pyramid principle tuh mungkin lebih ke saya ngebawa presentasinya, saya mempresentasikannya, tapi decknya sendiri dua itu paling nggak. Dan dulu sesimpel untuk selalu ngobrol bareng sama bos saya untuk pertama outline poin-poin. Kalau di McKinsey kita nyebutnya dot dash gitu. Jadi dotnya apa dulu yang tadi, kalau kalian lihat dari piramid itu yang tengah-tengah itu dulu, terus abis itu baru dashnya itu yang di bawah si dot itu tadi, branching. Kadang saya nggak selalu tahu tema per slide ini apa gitu, tapi saya punya materi-materinya. Pada saat itu metodenya lebih ke bottom up. Jadi gimana saya bisa apa namanya, menyusun deck yang sesuai dengan komunikasi apa yang mau saya sampaikan, dan juga saya waktu itu dipaksa banget untuk cari tahu gimana caranya leadership kami waktu itu di kantor memahami konteks-konteks teknis gitu, untuk karena waktu itu perisannya adalah untuk mendapatkan keputusan dari leadership yang mana yang mau diambil dari beberapa poin-poin yang finding yang kami temukan dan kami kerucutkan untuk mereka pilih. Dan dari situ jadi tahu caranya untuk bikin poin-poin di deck, dan nggak selalu mulus kok.
ah, ini yang kenyataan pahit yang harus yang harus diterima adalah harus mau terbuka untuk menerima kenyataan bahwa di bagian awal-awal tuh ya bakalan sering miss-missnya terus sampai akhirnya lama-lama akhirnya bisa nail di presentation. Dan menurut hemat saya sendiri biasanya pun kita masih tetap perlu adjust ke leadership yang berbeda gitu. Leadership A mungkin lebih cocok stylenya selalu kayak gini, leadership B lebih suka stylenya kayak gini. Ada yang juga lebih suka kalau kita presentnya lebih pakai visual gitu. Waktu itu saya jadi nggak terlalu banyak dot dash tapi jadinya visual dan double down. Terus juga harus tahu juga kegunaan deck ini gitu. Apakah deck ini mau dibaca langsung sama pembacanya atau kita perlu narasikan. Kalau kita perlu narasikan, otomatis kontennya akan beda sama kalau kita ngasih mereka untuk dibaca offline gitu. Kalau dibaca offline ya itu jauh lebih mudah. Sejujurnya akan jauh lebih mudah. Kalau untuk dipresentasikan kita narasiin, strategi kontennya juga berbeda. Apa namanya? Selain strategi juga banyak tidaknya kontennya pun juga akan berbeda gitu. Jadi balik lagi ke tujuannya dulu. Ini mau dikonsumsi seperti apa? Terus ditarik ke belakang yang kita punya apa? Kalau beruntung ada yang bisa bersedia untuk kita ajak latihan, praktis-praktis untuk present. Menurut lo paham nggak dengan konteks ini sebagai orang awam gitu? Biasanya itu pun juga biasa dipakai untuk case study interview untuk desainer gitu. Lo paham nggak perumusan masalah kayak gini atau konteks dari presentasi ini? Dan semakin semakin sedikit mungkin kalau kalau untuk orang yang nggak tahu sama sekali deck kita materinya apa, semakin sedikit di awal-awal perkenalan gitu itu semakin baik. Habis itu selanjutnya kalau kita punya lebih banyak materi dan lebih banyak konteks, misalkan kita udah kerja di situ cukup lama ya semakin semakin banyak materi atau beda materi, as long as kita ngikutin framework tadi sih bisa bisa dipakai. Tapi ya tadi juga ada last additional point, tadi juga ada berbagai cara lain untuk framing the context of presentation. Jadi dicari-cari aja sweet spotnya di mana. Jangan saklek sama apa namanya, sama caranya McKinsey aja karena itu juga udah diadopsi di beberapa konteks lain. As long as intinya sama, ada start, ada proses, ada ending, itu kurang lebih bisa lebih apa ya, presentasinya jadi lebih valuable. Dan kalau one other tips mungkin yang saya juga baru diingetin sama kolega-kolega lain untuk presentation atau decking adalah pada saat presenting sebisa mungkin kalian sign post itu jadi kalian ngejelasin oke nanti strukturnya presentasi ini saya akan ngejelasin ini kemudian ini. Pada saat misalkan saya baru tadi kasih tahu juga ini adalah satu poin tambahan terakhir gitu, jadi pendengarnya atau apa namanya audiensnya juga udah siap-siap bahwa ini nggak akan molor lagi segini lama tapi bentar lagi selesai. Jadi it's a mix of skill of the deck itself sama the narration, how you want to present it kurang lebih. Ya, kurang lebih kayak executive summary. Jadi ngasih tahu, and also depending on the context juga gitu, whether the executive summary itu bisa disampaikan apa enggak di presentasi itu. Misalkan kita mau ngasih executive summary, ngasih ngasih poin-poinnya kan gitu. Atau kita mau kasih tahu bahwa presentasi saya untuk mengajukan ide ini adalah kurang lebih seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan ini dan terakhir kayak gini gitu. Jadi executive summary pun juga ada konteksnya kapan bisa dipakai. Beda-beda jenis konten presentasi juga. Itu sejauh ini sih yang saya alami ya, yang pernah saya handle, yang pernah saya kerjakan. Dan ini sekedar sharing juga gitu, jangan dijadikan sesuatu yang pakem. Dan kebetulan juga pernah beberapa teman-teman juga mengimplementasikan dan juga share juga ke saya kurang lebih seperti ini. Tapi ada juga cara-cara lainnya yang bisa dieksplor kurang lebih sama gitu sih. Apakah menjawab? Kalau mau switchnya itu tadi ya, penasaran consulting or not, it's tough thing to answer mungkin gitu karena even yang MBA our competition tuh sama MBA Ivy League kayak gitu atau apa ya, former founder atau former eksekutif gitu. Realistically speaking sih nggak cuman di consulting aja sekarang yang lagi berhemat gitu di ya almost every aspek kecuali AI companies.
Kalau aku lihat sih sekarang itu kalau mau setelah aku analisa kalau mau terjun ke something yang high investment dan mungkin potentially in the long run masih ada banyak pintu, itu mungkin untuk target beberapa companies yang AI oriented, yang benar-benar AI aja, bukan yang cuman yang benar-benar AI banget, bukan yang cuman embed AI ke I don't know accounting atau AI ke supply chain kayak gitu-gitu. Cuman basic aja, cuman prompting something tapi nggak impactful. Tapi kalau mau MBA untuk target McKinsey, I don't know ya. Masuknya pun I don't know if you would enjoy gitu loh. I don't know if you would enjoy being the generalist in McKinsey juga. Try to find about yourself saat ini itu yang kira-kira kalau because it will be long labor hours yang benar-benar if you don't like it you will suffer. Kayak pada saat saya harus ngebantuin marketing, I don't like doing marketing. I can work on marketing, I can contribute in marketing, but I don't like it, I don't enjoy it gitu. Dan I cannot imagine doing that for a very long time. Terus nanti saya ditarik lagi untuk sales waktu itu, untuk ngebantuin sales juga, untuk ngeriset di sales, di customer success, and it really eat me alive gitu. Di saat itu saya sempat ambil cuti agak agak panjang gitu karena it really drains me. Saya tetap perform bagus tapi ya I don't enjoy it gitu. Sempat sempat berpikir juga, sempat berpikir untuk quitting di my first year gitu. Just due to that gitu, bahwa oh ternyata nggak selalu tentang digital product, nggak selalu tentang tech gitu. Dan but maybe di usia yang segini mungkin di usia segini mungkin toleransi kamu terhadap something yang nggak selalu you can control masih cukup gede. But McKinsey or not, kalau memang ada chance, ada privilege untuk bisa lanjut master degree, in a way I mean privilege itu adalah bahwa kalau misalkan dalam 1-2 tahun kamu nggak making money, you're still okay gitu. You're not sacrificing anyone gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Dilanjut aja, dicoba aja karena itu juga bakalan open a lot more opportunities. Kalau misalkan nggak langsung McKinsey, begitu kamu lulus nggak langsung McKinsey, siapa tahu nanti beberapa tahun lagi pada saat kondisi ekonomi in general udah stabil, mungkin masih bisa masuk atau mungkin malah better gitu. Saya as simple as I see my ideal career will be, saya pengen banget masuk Apple, abis itu udah saya mau kerja di mana aja, saya udah rela tapi saya mau ke Apple. Saya nggak nyampe Apple tapi saya nggak tahu juga ternyata masuk McKinsey, dan McKinsey juga banyak yang memimpikan gitu misalkan. So it's not really a bad situation juga gitu. It still bring me closer anyway to I think to maybe the chance to get into Apple atau gimana atau Google or anything. So balik ke yang plus point di presentasi saya tadi sih, make yourself closer to the luck and the opportunity aja. Maybe now fuelnya adalah pengen ke McKinsey gitu dengan MBA itu tadi. Tapi kalaupun enggak, it usually not leading you to something worse juga gitu. Maybe mungkin dari gap dari situ ke McKinsey mungkin masih ada dan kamu harus melalui sesuatu proses-proses untuk akhirnya deket ke McKinsey, tapi kebantu juga dengan masuk MBA itu. Mungkin dapat role eksekutif di beberapa tech companies juga, jadi masih harus balik ke tech lagi. Tapi as long as it helps you to get closer to McKinsey or something better, ya I think go for it sih. And especially in this economy, not surprisingly punya degree ditambah punya sedikit experience, hands-on experience itu cukup banyak dicari. Jadi not a prescription, tapi just kayak food for thought aja. Kalau nggak ada salahnya untuk dikejar. Okay, even in this economy, pursuing degree is still worth it. Kalau menurutku malah mending daripada kalau misalkan berdarah ya di karir pada saat ini dan ada kesempatan untuk pursuing higher degree, mending diambil aja sambil melihat kondisi dunia pelan-pelan membaik hopefully gitu. Tapi if I were you, I will take it gitu karena masih di umur segitu masih muda juga gitu, dan katakanlah kurun kamu kehilangan 1-2 tahun to pursue master degree, itu impactnya nggak terlalu nggak seserius kalau misalkan ngambil di usia 35. Saya 35, mau 36 nanti minggu depan. Jadi ya jadi kayak nggak Asian don't raisin, so kita nggak mengkerut, kita nggak age. Tapi gara-gara bikin sih jadi saya agak aging dikit. Tapi tapi ya, intinya sih kalau kalau masih ada celah untuk
get another degree karena senaif-naifnya kita orang itu orang nggak kenal kita kan ya, jadi mereka akan ngelihat dulu dari label kita gitu, dan it makes your path smoother lah. Kalau saya bilang your path smoother, it's you're getting faster to be known, dan ya networknya juga akan lebih gede. Who knows, nanti kamu kuliah ketemu someone yang bisa refer you directly to McKinsey. Referral tuh ada juga, saya juga sering refer waktu itu C-level, teman-teman yang C-level untuk masuk ke McKinsey, tapi saingannya bener-bener wah-wah banget. Jadi just take any possible scenario that makes you better lah intinya. Terima kasih juga Kak Silvi untuk jawabannya, dan mungkin itu adalah penutup ya untuk sesi kali ini. Terima kasih Kak Silvi, terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada Mas Ridwan. Monggo Mas Ridwan. Hai, hai. Thank you banget ya Kak Silvi buat sesinya ini. Tadi udah bagus banget materinya, dan pertanyaan dari teman-teman juga dijawab dengan sangat lengkap ya. Dan ini jujur banyak personal touch-nya juga dari versi perspektifnya Kak Silvi yang bikin menarik. Oke, terupdate ya, misalnya nanti ke depannya apakah ada lanjutan kelas-kelas lainnya dari Kak Silvi atau Kak Amanda atau kayak sesi mentor, nanti akan diinfokan di situ. Jadi stay tune aja di WhatsApp grupnya Financiology Consulting ya. Thank you semuanya, bye-bye. Semoga sehat dan happy weekend. Makasih banyak Kak Silvi, Mas Pijar, dan teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Ridwan, Kak Silvi, dan teman-teman semuanya. Sehat selalu dan stay healthy. Oke, saya akhiri ya. Thank you.